Ya, di sini lagi hujan. Maaf ya, nggak banyak ngomong karena lagi sama anak juga. Anak lagi sakit. Lagi digendong dulu sama ibunya. Wassalam. Nggih, Nak. Mau duduk. Iya, tuh anak lagi kurang enak badan. Jadi habis periksa juga. Nah, ini bikin video kayak gini niatnya ya buat mudah-mudahan bisa jadi jalan cari rezeki juga buat keluarga juga.
Kenapa tunduk? Hei, ayo. Ya kemarin tadi malam itu anak susah buang air besar, kayaknya sakit. Sekarang anak baru umur mau ke 4 bulan kan, kasihan, masih kecil, namanya anak pertama ya, gimana gitu, khawatir aja. Bukan berarti ntar anak kedua nggak khawatir juga kalau sakit, cuman maksudnya tuh bingung gitu karena anak pertama. Bingung karena emang sekarang udah nggak kerja juga. Kemarin sempat kerja di agen pengiriman paket, cuman ya itu dia udah di PHK juga karena pengiriman juga sekarang kan udah berkurang tuh, udah nggak kayak dulu. Jadi sekarang ya bukannya main lagi ya, sekarang main game itu berusaha buat untuk niatnya emang bener-bener cari uang gitu. Selain main Blockraft 3D juga ya sambil kerja ngetik kata juga, terus nyari-nyari recehan di voucher cryptocurrency kayak Bitcoin kayak gitu. Ya belum ada hasilnya sih, yang namanya juga baru mulai, cuman ya bismillah, siapa tahu jalannya emang di sini. Cuma mau ngadain donasi gitu, maksudnya donasi kalau lagi main game kayak gini, cuman nggak tahu caranya gimana, namanya maklum lah gaptek. Ya dimulai-mulai dulu aja lah, belajar sedikit-sedikit sambil jalan gitu. Juga kan sekarang posisinya lagi ada di kampung, dengan kalau di kampung kan ya itulah kerjaannya yang emang berat-berat, yang fisik-fisik gitu. Sedangkan kalau saya tuh untuk kerja fisik emang bukannya gaya ya, tapi emang ya gitu, fisik tuh kurang, sedikit-sedikit tahu soal online, jadi ya maksimalin potensi di situ aja sekarang. Dulu sempat juga mainan Bitcoin tahun berapa ya, tahun 2014, tahun 2000 berapa gitu, udah sempat main Bitcoin juga. Cuman ya gitu, karena nggak diseriusin. Dulu tuh harga satu Bitcoin cuman puluhan juta dulu waktu pertama kali main. Nah sekarang harganya udah sampai ratusan juta. Ya, cuman nyesel aja kalau dipikir-pikir, kenapa dulu nggak diseriusin yang kayak gitu.
Kalau diseriusin kan lumayan. Mungkin sekarang udah bisa punya usaha sendiri gitu kan, dari penghasilan online itu bisa buka usaha reel, bisa buka lapangan pekerjaan juga buat orang lain. Jadi kan kalau saya kan emang lulusan paket C ya, yang setara dengan SMA gitu. Jadi nyari kerja juga susah. Dulu tuh sebelum waktu kerja di JNE tuh saya tempat tinggalnya tuh di Cikarang, Bekasi. Cuman ya gitulah, namanya di kota gede ya. Mau masuk PT juga kalau nggak ada orang dalamnya nggak bisa masuk, atau ya susah masuk. Apalagi juga umur udah kepentok. Sekarang umur udah 30 tahun. Mau nyari kerjaan ya ada sih kerjaan kayak di Cikarang apa gitu yang gajinya 1,5 juta paling per bulan. Tapi kan sekarang udah bukan bujang lagi. Sekarang udah punya anak, udah punya istri gitu maksudnya. Kalau gaji segitu nggak bakalan nutup di kota gede. Orang ibaratnya di sana tuh buat kontrakan aja sebulan 700 ribuan lah. Belum listrik, belum air. Nggak bakalan nutup gitu. Buat kendaraan pribadi aja nggak punya, motor aja nggak punya, jangan motor, sepeda aja nggak punya. Ya emang bener-bener mulai dari nol gitu. Dulu tuh kalau dibilang saya juga termasuk orang-orang yang skeptis sama sekolah gitu. Misalnya maksudnya tuh buat apa sekolah, banyak kok orang-orang yang nggak sekolah tapi bisa sukses gitu. Tapi percaya deh, ya hal-hal yang kayak gitu tuh cuman terjadi saat kita muda aja. Saat kita bertambah tua, kita tahu realita hidup yang sebenarnya, pemikiran kayak gitu tuh pemikiran yang bodoh. Kenapa bodoh? Iya, emang ada. Maksudnya tuh sebagian kecil orang yang nggak sekolah tapi bisa sukses. Ada sebagian orang yang drop out kuliahnya tapi bisa sukses. Tapi kan mereka juga punya privilege. Maksudnya tuh entah mereka orang tuanya kaya, entah mereka punya kenalan gitu. Ya kalau kayak saya ini yang ibaratnya ya orang tua juga pas-pasan hidupnya, bisa ngambil paket C juga udah alhamdulillah, kenalan untuk bisnis juga nggak ada, bener-bener kosong gitu. Ya emang mulai dari nol. Dulu aja sebenarnya saya nggak tahu soal komputer, soal online tuh nggak tahu. Cuman alhamdulillah waktu itu tuh ada kesempatan dikasih tahu teman ada kerjaan tuh di warnet gitu. Ya namanya dulu kan di warnet gaji itu waktu itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2010 lah. Pokoknya 2012 ke bawah deh. Dulu tuh zaman-zamannya warnet online kan, maksudnya tuh warnet online. Maksudnya tuh warnet game kayak gitu. Waktu masih zaman-zamannya kayak Seal, Ragnarok, Luna online, Atlantika online, Aika, Grandcast gitu. Dulu tuh zaman-zamannya itu ya lumayan rame. Cuman ya itu gajinya cuma segitu. Cuman alhamdulillah yang saya ambil hikmahnya tuh mungkin secara penghasilan emang kecil, tapi dari situ kan dapat ilmu gitu. Orang yang ibaratnya nggak tahu soal online kayak saya jadi tahu. Beneran dulu mas saya tuh kosong banget lah, nol banget sama online. Karena sekolah juga kan pindah-pindah dari Bandung pindah ke Temanggung Jawa Tengah, pindah lagi ke Kecamatan Kaliro di Jawa Tengah, juga di Wonosobo Kabupaten.
kalau misalnya ada yang tanya, kok nggak cari kerja yang ibaratnya apapun disikat lah, harusnya udah berkeluarga gitu. Bener, emang harusnya kayak gitu. Cuman saya tuh ibaratnya belajar dari pengalaman yang udah. Kalau misalnya saya ngambil kerjaan yang ada disikat aja, ujung-ujungnya cuman buang waktu dan gak ngebangun apa-apa. Contoh misalnya sekarang adalah kerjaan-kerjaan kayak di laundry misalnya kan, bukannya saya gaya, bukannya saya gengsi, cuman kalau misalnya kerja di tempat kayak gitu mau sampai kapan gitu. Bukannya merendahkan loh ya yang kerja di laundry gitu, cuman kan ya emang bukan basicnya juga, maksudnya tuh udah biasa di online, basicnya di online, berurusan dengan gadget lah, dengan peronlinean, dengan game mungkin, dengan bisnis onlinenya, dengan kerja onlinenya gitu. Terus kita harus banting setir ke ibaratnya ke dunia laundry misalnya, itu kan gak gampang, mulai lagi dari nol. Nanti misalnya kalau dari laundry, ya kalau laundrynya bertahan lama, kalau misalnya nasibnya sama kayak waktu kerja di JNE misalnya, susah juga. Nanti laundrynya tutup, kita nyari kerjaan lagi yang lain. Misalnya ada kerjaan ini, ada kerjaan misalnya jaga toko, nah kita banting setir lagi kan, dari JNE ibaratnya dari pengiriman paket jadi laundry, langsung pindah lagi jadi jaga toko, mulai lagi dari nol. Jadi ibaratnya tuh membangun lagi hal yang sulit gitu, bukannya meremehkan suatu pekerjaan, cuman emang seperti yang kita tahu ya, namanya yang kayak gitu kan butuh skill gitu loh. Justru karena butuh skillnya itu, bukannya meremehkan suatu pekerjaan, kalau saya tuh paham ya, namanya misalnya kayak di perusahaan gitu, ada bos, ada direktur, kalau nggak ada manajernya, kalau nggak ada staffnya, bahkan kalau nggak ada kayak cleaning service, nggak ada office boynya, keteteran tuh perusahaan. Jadi ya itu, nggak meremehkan suatu bidang pekerjaan karena semua hal itu saling berkaitan. Cuman justru karena saya itu punya skillnya, ya punya sedikit basicnya di online, ya itulah yang saya perjuangkan gitu. Punya sih kayak gitu intinya, bukannya maksudnya bergaya, kok nggak mau gitu, ibaratnya kerja yang kayak gitu. Oke, untuk hari ini sampai sini aja dulu ya. Nanti kita upload lagi yang terbarunya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih untuk yang udah nonton, udah subscribe, dan udah like juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.